kasih karunia bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi, salam sehat, selamat beribadah bagi kita pada hari ini, Rabu 15 September 2021. Kita akan menerima khotbah yang menyapa kita sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Dibaheni dang marnalu jahami ailam tuburu nape hajol mau nami perdurui anggo perbagasani ari-ari do dipai baru. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Firman Tuhan ayat kita pagi hari ini merupakan pernyataan iman dari Paulus dan juga jemaat Kristen Korintus. Satu pengakuan bahwa Tuhanlah yang kekal, firman-Nya lah yang kekal. Sedangkan dunia ini akan mengalami akhir dan akan lenyap pada waktunya. Dikatakan di sana, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tawar hati itu adalah satu pemikiran yang mengatakan di dalam dirinya bahwa dia tidak mampu, sehingga hilang semangat, apatis, berhati dingin, bahkan mengarah kepada keputusasaan. Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan berakibat buruk dan berbahaya bagi iman kita. Karena itu akan mengakibatkan kita kehilangan semangat hidup, gairah hidup, kehilangan harapan, dan gampang menyerah. Orang-orang yang tawar hati adalah orang-orang yang kalah sebelum berperang. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus ke jemaat Korintus. Milikilah kualitas iman di mana manusia batiniah itulah yang dibaharui dari sehari ke sehari. Memang harus diakui bahwa manusia lahiriah kita ini akan mengalami kemerosotan. Akan mengalami di mana saat-saat kita akan menuju kepada akhir. Pendengaran kita, penglihatan kita, ingatan kita, langkah-langkah kaki kita, tangan kita, semua akan mengalami kemerosotan dan akan lemah. Semakin lemah, semakin lemah. Termasuk juga yang dulunya kita dikenal orang. Lama-lama kita akan dilupakan. Nah, oleh karena itu kenyataan ini harus kita terima. Jangan kita merasa bahwa kita tidak bisa menerima. Oh, kenapa saya semakin mengalami kelemahan? Itu adalah fakta realita hidup yang harus kita terima. Nah, sekalipun manusia lahiriah kita ini mengalami kemerosotan, kemunduran, namun kualitas iman kita, manusia batiniah kita ini diperbaharui dari sehari ke sehari. Maka fokuslah ke sana. Fokuslah membangun imanmu, mengisi iman rohanimu. Jangan fokus untuk mendandani manusia lahiriahmu. Terkadang kalau kita jujur, habis uang kita, habis energi kita, habis pemikiran kita hanya untuk mendandani manusia lahiriah kita ini. Seolah-olah kita bisa memperpanjang, seolah-olah kita bisa menunda-nunda. Bayangkan, orang lebih banyak mengeluarkan uangnya dan tenaganya untuk kegiatan olahraga mungkin, untuk membeli suplemen, vitamin, agar manusia lahiriahnya bisa semakin cantik,
Tapi ternyata tidak bisa. Maka fakta manusia lahiriah itu akan merosot, ya. Tetapi yang membuat kita bahagia dan semangat bahwa manusia batiniah kita itu akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang harus kita isi. Iman rohani kita. Lebih banyak mana waktumu, danamu untuk memperlengkapi manusia lahiriah atau mengisi batiniahmu. Mana yang lebih banyak? Konsentrasi mana yang lebih banyak? Hari ini dikatakan jangan fokus kepada manusia lahiriah, tapi fokuslah kepada mengisi iman rohanimu, manusia batiniahmu ini, supaya semakin melekat dengan Tuhan, selalu ingat dengan Tuhan. Nah, kalaupun kita akan berakhir, namun hati kita, rohani kita selalu mengingat Tuhan, selalu dekat dan melekat kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudah terlalu banyak habis waktu dan tenaga kita, bahkan dana kita hanya memikirkan hidup lahiriah ini saja. Kita sibuk mendandani itu. Hari ini dalam ibadah kita melalui ayat kita ini, supaya kita tidak tawar hati. Walaupun manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batiniah kita akan diperbaharui sampai kepada kekekalan yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Isilah hidupmu, isilah imanmu, isilah rohanimu. Dan dengan itu kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar tidak terfokus dengan hal-hal lahiriah yang semakin hari semakin merosot. Tapi bagaimana kami mengisi batiniah kami, iman rohani kami dengan firman-Mu yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Sehingga kami terus bersemangat, tidak mudah menyerah, tidak berputus asa. Walaupun fisik kami semakin menurun, namun batiniah kami kan senantiasa bergantung kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersemangat di dalam perjalanan hidup dan perjalanan rohani kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam semua pergumulannya, dalam segala pengharapannya yang tiada henti-hentinya mengadu kepadamu. Dan kami yakin semua indah pada waktunya. Atas segala doa-doa yang kami sampaikan, Engkau menjawabnya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami bersemangat bersama-sama dengan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Orang tua kami yang kami kasihi, saudara-saudara keluarga kami, Tuhan yang memberkati mereka. Ampuni segala dosa pelanggaran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.